Selamat siang, Kak. Siang. Ayo silakan duduk dulu. Baik, makasih. Nyaman aja ya, nggak usah tegang. Oke, Kak. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Konita. Pada sesi hari ini saya akan mendampingi kamu sebagai konselor. Dan terima kasih juga udah hadir di sini dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Nanti segala informasi yang kamu akan sampaikan akan saya jaga data kerahasiaannya dan saya gunakan hanya untuk keperluan praktikum saja, baik? Nah, selama sesi berlangsung kamu juga boleh bebas menceritakan hal apapun senyamannya, dan jika ada pertanyaan yang takutnya membuat kamu tersinggung atau agak sensitif, kamu berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, baik? Oke. Apabila kamu bersedia untuk mengikuti sesi konseling hari ini, saya akan meminta kamu untuk mengisi form konsen dan lembar kehidupan terlebih dahulu. Baik? Baik, Kak. Silakan diisi dulu. Baik, ini pulpennya. Hari ini tanggal 15 Juni. Ini jenis kelamin aku harus lingkarin atau gimana, Kak? Coret atau tidak perlu, berarti yang lingkarin. Yang coret aja, coret. Coret yang laki-laki. Oh, begitu. Oke. Makasih. Ya. Direkomendasikan ini apa ya, Pak? Tidak ada sedikit. Di strip aja. Oke.
Yang itu tidak perlu diisi, yang bagian tanda tangan saja sama permasalahan. Tanda tangannya yang di bawah ya? Iya. Ada kesulitan nggak? Untuk saat ini nggak ada sih kak. Oke. Karena aku cuma mau nanya, permasalahan kalau seandainya nggak muat, apakah emang di sini aja atau bisa dilanjutin di bawah? Di situ, di bawahnya saja. Apa masih panjang banget atau enggak? Kayak cuman ini, cuma Rangkuman ya? Iya. Oh yaudah, oke. Makasih. Tadi aku mau cerita banyak, makanya mau make sure lagi. Gitu. Oke, udah kak. Baik. Terima kasih sudah ngisi ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, aku pengen lebih mengenal. Aku tuh pengen lebih mengenal lagi nih sama kamu. Gimana kondisi kamu saat ini? Apakah baik? Gimana kabarnya? Kalau untuk sehari-hari sih, untuk secara fisik, alhamdulillah aku baik-baik aja ya. Apalagi untuk secara fisik hari ini lagi fit. Tapi kalau untuk aku punya masalah kesehatan mental, dimana aku udah punya anxiety kak. Kira-kira udah dari berapa lama ya kamu merasa anxiety, merasakan hal itu? Aku nggak inget pasti kapan, tapi kurang lebih tuh udah sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti 2023 itu aku kelas 2 SMA ya. Nah, aku pertama kali ngalamin anxiety, aku lupa gimana, tapi ada satu hari dimana aku tiba-tiba ngerasa cemas yang luar biasa. Terus dada aku berdegup kencang, kayak deg-deg. Terus aku juga keringet dingin, mual-mual, penglihatanku kabur, sama kayak halusinasi, kayak ada suara bisikan. Nah, dari situ aku bilang, ini apa aku yang vertigo atau yang gimana? Aku kira kayak, oh ya udah aku mungkin exhausted aja karena kecapean. Tapi kok makin lama hampir intens tiap hari, dan tingkat kecemasannya tuh bener-bener yang makin hari tuh makin deg-deg. Sedikit-sedikit tuh aku selalu kayak cemas, panik. Aku selalu kayak, orang bilang tuh aku panik berlebihan. Makanya aku bingung untuk indikator pemicu utamanya tuh karena apa. Sampai sekarang tuh aku masih bingung kak.
Kalau kalau kamu pernah ngalamin hal ini sebelumnya apa emang udah pernah ke psikolog atau bagaimana atau masih self diagnose? Sebenarnya aku belum pernah ke psikolog. Aku cuman baca-baca di internet sih, kayak ya jatuhnya kayak self diagnostic ya, tapi pas aku baca-baca sama apa yang aku rasain, itu aku ngerasa kayak kok ini kayak aku banget ya, cocok banget ini apa namanya ciri-cirinya, dari ciri-ciri reaksi emosional maupun reaksi fisik yang dialamin kayak orang anxiety itu kayak aku banget. Nah, kalau untuk apa namanya kayak anxiety gitu, aku lebih kayak lebih self diagnostic sih. Cuman sebelum anxiety itu aku pernah ada depresi juga. Sempat ada depresi berarti ya? Iya. Berarti cukup kompleks ya tadi gejala-gejala yang kamu alami, seperti cemas yang luar biasa, abis itu dadanya berdegup kencang, abis itu mual-mual gitu ya. Nah, kira-kira pas dari awal kamu mengalami hal ini, apakah mengganggu selama perkuliahan atau kegiatan sehari-hari kamu? Ganggu banget sih Kak. Aku selain ke distract juga akademi, aku juga keganggu dalam masalah tidur. Iya, aku juga ada insomnia karena pikiranku cemas, merawut, sampai kayak tiap pagi tuh aku selalu monolog di kaca kamar mandi. Aku bilang kayak kamu harus bisa, cukup untuk hari ini. Jadi kayak self positive affirmation. Iya, aku coba buat ngekuatin diriku. Itu aku lakuin udah hampir 3 tahun belakangan. Berarti kamu kayak gimana ya, kayak kamu ngeliat kaca, habis itu kamu kayak ngomong sama diri sendiri gitu akhirnya ya. Jadi kayak oh nggak apa-apa kita begini gitu. Nah, selain itu ada gak sih yang pernah kamu lakuin untuk mengatasi kecemasan? Pakai inhaler sih. Aku kemana-mana bawa inhaler, itu lumayan nge-calming aku biar nggak terlalu jadi panik berlebihan. Tapi di kala waktu itu nggak mempan, jadi kayak ya udah aku biarin aja panik itu apa sih namanya bahasanya tuh kayak keluar aja. Dikeluarin aja lah kepanikannya. Padahal aku tahu itu paniknya bukan panik biasa. Teman-temanku juga udah pada bilang, apalagi teman-teman yang anak psikologi, mereka juga bilang, Flav, kayaknya kamu harus ke psikolog deh, soalnya kamu gejalanya udah anxiety nih. Terus kata teman-temanku yang psikolog juga, yang psikologi bilang, ini kamu bener-bener ciri-ciri anxiety dan depresinya ada tingkatannya. Aku nggak ngerti tingkatannya apa, tapi kata mereka aku diusulin buat suruh pergi ke psikolog. Berarti kayak respon dari teman-teman kamu sebenarnya kayak menyuruh kamu untuk pergi ke psikolog segera gitu ya. Cuman di kondisi itu kamu gimana rasanya pas disuruh itu? Apa aku nggak mau atau aku udah begini gitu? Ada rasa kayak gitu nggak? Lebih kayak aku mau coba buat ngatasin diri sendiri. Kalau aku bener-bener nggak bisa manage, aku baru minta bantuan ke psikolog. Karena aku masih kayak selalu positive thinking kan, kayak aku bisa kok ngatasin sendiri tanpa harus datang ke bantuan dulu. Kalau memang aku sudah urgensi dan mungkin membahayakan aku, atau mungkin aku udah nyari ke tahap-tahap yang tidak diinginkan, mungkin aku baru bisa datang butuh bantuan profesional. Oke, baik. Kalau dari kamu sendiri pernah sempat ada gak kayak kayak kamu udah aku bisa nih sendiri, tapi kayak di sewaktu-waktu kamu kayak butuh, kayaknya aku harus ke profesional sih, kayaknya aku butuh pasti lagi gitu, walaupun kamu tadi bilang bisa untuk manage sendiri. Apakah pernah kayak gitu? Sebenarnya sih ada ya Kak, cuman aku masih ragu-ragu aja buat minta tolong ke bantuan profesional, karena aku kayak aku ngalamin ini dan aku mau coba cari tahu dulu pemicu dari awal tuh. Aku runutin dulu dari awal pertama kali tuh kayak gimana. Aku juga sempet nulis diary kan selama jadi kayak diary ini tuh bisa nge-track
dari awal pertama kali itu terjadi sampai hari ini aku bisa baca-baca juga. Mungkin dari situ aku bisa ketemu red stringnya sendiri ya, kayak oh aku ternyata mungkin dulu triggernya sebelum ini dulu karena punya depresi, jadi makanya bisa berconnect lah, relate istilahnya, jadi kayak continue-nya nah gitu. Jadi aku punya diary, jadi dari situ aku tulis setiap hari apa aja reaksi-reaksi tubuh yang aku hasilkan. Terus aku coba analisis, kayak aku lihat nih apakah dari pattern semua diary aku tulis 3 tahun terakhir tuh adakah adakah pattern-pattern yang mengindikasi oh ini memang jadi pemicu kuatnya. Jadi aku cari dulu red string, terus aku coba mungkin aku juga baca-baca dan cari-cari di internet ya, kayak cara buat lebih mindfulness juga di internet, kayak meditasi, terus lifestyle atau sejenisnya. Jadi kalau memang memungkinkan aku ditangani sendiri, karena walaupun memang teman-teman udah banyak yang nyuruh aku buat datang ke bantuan profesional, tapi dengan adanya permasalahan finansial di keluarga, jadi untuk lebih memungkinkan kalau bisa kita tidak mengeluarkan duit sepeser pun walaupun demi kesehatan. Iya, betul. Gitu. Kalau dari tadi kan kamu sempat bilang kalau misal kamu mulai cemas, kamu biasanya buka-buka lagi diary atau enggak kamu bakal ngaca, bisa mempertanyakan diri kamu. Nah, menurut kamu yang cara paling efektif yang mana? Atau memang keduanya bisa atau salah satu? Metode yang paling merasa cocok sama aku itu lebih kayak ke positive affirmation aja sih, karena dengan kita secara nggak langsung itu kan bakal ke-record di alam bawah sadar, itu pasti akan memunculkan kayak harapan-harapan lah mungkin, makanya lebih bikin pemikiran jadi ke arah positif. Jadi kita nggak mikir selalu yang murung atau suram gitu, enggak. Jadi salah satu untuk menguatkan diri adalah dari diri kita sendiri, memberi kekuatan ke diri sendiri dengan memberikan positive affirmation setiap hari. Berarti di antara ketiga itu yang paling menurut kamu metode yang paling cocok itu adalah positive affirmation ya? Betul. Oke, baik. Kalau misal dari dukungan kira-kira apa nih gitu dari yang lagi kamu butuhin ketika kamu mengalami itu? Lebih ke dukungan dari orang tua aja sih Kak, soalnya mungkin ya namanya orang tua tentang edukasi mental illness kan dan mental health mereka masih kurang juga ya. Iya. Nah, aku mungkin lebih kayak pengen kalau mama papa lebih ngerti aku lah kalau anaknya tuh nggak baik-baik aja, mungkin bisa dikasih word affirmation atau yang bikin aku tenang. Nggak perlu aksi sih, lebih ke word affirmation. Dengan word affirmation aku kayak ngerasa aku nggak sendiri kok, aku dilingkari atau dikelilingi sama orang-orang yang sayang benar sama aku. Terus juga karena terkait ini ya, dulu aku tuh pernah sempat kayak nunjukin kepanikan dengan reaksi nangis kejer di depan orang tua. Nah, mereka bukannya bilang ayo mama papa anterin yuk ke psikolog, kita cari bantuan ke profesional. Mereka bilang kamu kalau gitu terus nanti kita rukiahin gitu. Jadi kayak loh kok rukiah sih, kan anaknya lagi begini masa dikit-dikit dihubungkan sama hal spiritual, padahal enggak loh. Iya, mereka lebih mengerti perasaan anak dan mau belajar kalau ternyata anaknya tuh gak baik-baik aja. Kalau tadi dari reaksi orang tua kamu, kalau dari saudara kamu sendiri, mereka tahu nggak tentang diri kamu atau gimana? Kalau dari kakak dan adik? Yang tahu kondisi aku kenapa tuh cuman beberapa teman aja sih, bukan yang kayak keluarga. Justru mereka nggak tahu aku kayak begini, makanya aku bilang aku kumat nangis kejer di depan mereka itu tanpa sebab. Nah itu tuh mereka ngomong gitu karena ya mereka sebenarnya mungkin shock kali, kayak anaknya kenapa, tapi cara meresponnya itu salah. Mereka malah membawakan dengan hal-hal yang spiritual, bukan masalah dari sisi medis. Jadi pengetahuan orang tua kurang, dan kalau untuk saudara atau kayak sepupu, mereka
apa ya, aku juga kurang terbuka sih sama mereka. Aku kalau ngobrol sama mereka tuh ya yang di surface aja, permukaan. Kalau yang pembicaraan ini kayak aku ngerasa privasi, karena apa ya, keluarga aku bisa dibilang mereka judgmental dan masih skeptis sama hal-hal mental health. Jadi pasti dikatanya, pasti langsung dijudge, kamu gila ya. Nanti kalau opsinya nggak dibilang ke rumah sakit jiwa, di rupiah. Aku di situ kayaknya nggak berguna deh ngobrol sama keluarga. Ini aku cerita aja deh sama teman yang emang paham sama kondisi aku. Mereka lebih support system, mereka juga punya pengetahuan di apa namanya ranah terkait juga psikologi, jadi aku bisa dapat insight dari mereka juga, bisa dapat tempat untuk bercerita gitu ya. betul. Kalau menurut kamu nih, kan tadi kamu bilang kamu lebih apa ya, milih untuk menceritakannya ke teman dan kadang juga ke diri sendiri. Dan menurut kamu pernah ada kesusahan gak sih walaupun ke diri sendiri, kayak masih agak ragu tapi ya mau gimana lagi, karena tadi kan faktornya keluarga juga tidak bisa, mungkin teman cuman yang gak bisa kita setiap hari itu. Nah itu gimana? Maaf, maksudnya gimana ya kak, bisa lebih singkat gak gitu? Kayak kan tadi kamu sempat bilang kamu lebih kayak menghandle itu sendiri, ya kan? Nah kalau menghandle sendiri, dan tadi juga kamu sempat bilang juga ada faktor lain ya, seperti keluarga yang mungkin tadi tidak bisa memahami kamu gitu dalam sisi psikologisnya gitu. Nah kalau menurut kamu nih, kira-kira teman tuh kamu anggap sebagai support system tuh kayak kalau kamu nganggap teman kamu untuk support system itu cukup berpengaruh gitu ya? Betul. Oke, baik. Kalau untuk kehidupan sehari-hari kamu, tadi kan kamu juga sempat bilang kamu masalah tidur, habis itu ganggu akademik. Nah itu sangat berpengaruh banget gak sih sama kamu, dan akhirnya kamu kayak kadang menyalahkan gitu, bukan menyalahkan ya, kayak kok aku begini sih karena anxiety-ku gini-gini. Aku karena orangnya overthinking banget, aku selalu kayak apapun yang emang terjadi tuh aku bilang ini semua pasti gara-gara aku, ini semua pasti gara-gara penyakitku itu. Jadi kayak aku nggak cuma bikin repot diri sendiri, tapi juga mungkin berdampak sama lingkungan aku, sama orang-orang sekitar. Makanya aku sering ngurung diri, aku lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Aku mau berusaha tidur tapi selalu dibayangi oleh rasa-rasa cemas, rasa bersalah yang harusnya tuh kayaknya tuh nggak ada, cuman ada di otakku. Dan aku ngerasa hari-hari yang aku jalanin selama 3 tahun ini tuh benar-benar kayak suram, gak ada warna. Walaupun emang secara visual kita lihatnya warna, tapi di dalam persepsi tuh kayak benar-benar gelap gitu kak, kayak monokrom dan suram. Aku pun juga kata teman-teman dibilang, ayo love, kamu minimal ketawa sedikit, karena kalaupun mereka ngelontarin lelucon atau mereka ngejokes tuh aku tetap masih kelihatan suram, atau enggak aku kayak ketawa tapi habis itu kayak tiba-tiba langsung sedih lagi loh. Jadi bisa dibilang kayak tiba-tiba mood swing. Aku nggak bisa yang kayak menjaga kestabilan emosi, karena aku habis dari sedih ke senang, terus habis itu ke sedih lagi. Jadi emosiku tuh cuman kalau misalnya nggak sedih, senyum sementara, terus sedih lagi, murung. Jadi orang bilang kayak ayo lah kesenyum dikit gitu. Jadi aku mencoba buat lebih banyak tersenyum, tapi nggak bisa kak. Aku lebih kayak aku langsung sedih. Bahkan aku pernah beberapa kali tuh kayak, bukan beberapa kali sih, bahkan sering kali di depan teman-teman tuh aku tiba-tiba nangis, kayak nangis yang gitu aja gitu, nangis yang spontan. Terus mereka di situ langsung nenangin aku, mereka peluk aku, mereka langsung kayak kasih word affirmation lah ke aku. Itu untuk teman-teman yang psikologi ya. Tapi kalau misalnya teman yang biasa, yang nggak terlalu deket, yang nggak terlalu intimate, itu mereka nggak tahu sih. Karena aku kalau misalnya udah mau coba rasa ngeluarin rasa emosiku kayak tadi panik, kalau aku udah mulai misalnya ya aku lagi nongkrong sama mereka di satu kafe, nah tiba-tiba aku mulai ada trigger panik, aku langsung bilang ke mereka, aku izin dulu ya ke toilet. Di situ aku langsung
nangis kencang-kencangnya. Jadi aku balik nanti mastiin kalau aku udah nggak bengok. Jadi bisa dibilang paling aku jadi bercandai kayak kamu abis pup ya gitu. Jadi aku sambil jengkel aja bilang iya nih abis pup, padahal aku di situ abis nangis di kamar mandi. Aku keluarin semua emosiku di situ, terus juga aku sampai gigit tanganku sampai ngebekas gitu, kadang kayak ngelampiasin dalam bentuk fisik yang dimana aku nggak bisa ngelakuin di sebarang tempat. Jadi kalau aku lagi terkena anxiety pada saat itu tiba-tiba aku biasanya langsung gigit tangan gitu. Tadi kan kamu juga sempat bilang pas kamu misal lagi kumpul sama teman tiba-tiba kamu juga ngerasa anxiety yang nggak bisa kontrol sama diri sendiri, dan akhirnya kamu mencoba untuk menghilangkannya itu dengan cara-cara seperti menggigit jari tangan, habis itu menangis. Nah, kamu ngeluarin semuanya itu di kamar mandi kan tadi ya? Gitu. Kayak biar orang-orang tuh nggak tahu kamu lagi sendiri, dan ketika kamu keluar dianggap kayak biasa, keadaan tuh baik-baik saja gitu. Benar Kak, jadi aku emang berusaha nutupin apa yang aku rasain biar teman-temanku yang nggak deket kayak aku nggak kenapa-napa. Aku cuma nunjukin vulnerableku tuh apa adanya ke temen yang emang aku udah anggap percaya dan emang bikin aku ngerasa kayak rumah. Jadi aku kalau bisa sebaik mungkin di depan teman gak dekat, keluarga, itu aku bersikap harus baik-baik aja. Walaupun emang aku pengen nangis pada saat itu, aku kalau bisa jangan nunjukin di depan mereka. Walaupun pernah waktu itu beberapa kali ketahuan nangis di depan keluarga. Jadi Oke, berarti kamu juga suka menutupi diri ya dari lingkungan juga. benar. Oke, dari keseluruhan cerita kamu tadi, aku juga nemuin kamu dari tahun 2023 tadi ya. Kamu mengalami anxiety yang pertama kali, abis itu kamu merasakan seperti cemas luar biasa, mual, abis itu halusinasi dan depresi gitu, dan sehingga mengganggu keseharian kamu dan kegiatan akademik dan keseharian lah pokoknya. Nah, dan juga kamu udah coba nih kayak ibaratnya tuh kayak mengobati sendiri gitu loh, dengan cara tadi ya pakai inhaler atau misalnya diary. Abis itu kamu juga ngaca ya tadi sambil cerita, sambil ngasih word positive affirmation gitu. Nah, kalau dari aku itu yang bisa aku simpulin seluruh cerita kamu. Nah, tapi aku mau nanya lagi, dari tahun itu sampai sekarang apakah gejalanya masih sama atau ada beberapa yang berkurang? Sebenarnya sih bukan berkurang ya Kak, jadi kayak lebih menambah. Jadi yang tadinya mungkin anxiety, terus tiba-tiba aku juga bareng mood swing. Tadi aku sempat mention kan ada mood swing juga. Jadi kata temanku pas teman-teman yang psikologiku bilang kayak, lah kok kamu makin menambah sih, kita ngelihat kok kamu yang tadinya cuma keluhan di anxiety kok tiba-tiba ada mood swing juga, dan mood swingnya tuh bisa dibilang lumayan ekstrim, apalagi udah 3 tahun. Katanya kamu gak apa-apa kan Prof, kamu gak ada keinginan untuk yang hal tidak. Aku bilang sebenarnya aku pernah ada satu titik dimana hari itu aku benar-benar nutup diri, aku benar-benar ngurung diri, bikin kamarku gelap, aku gak keluar sama sekali, dan aku di situ udah kayak kepikiran pengen ngakhirin hidup aku, karena aku udah kayak aku udah gak berguna buat hidup lagi. Kayak buat apa aku lanjutin daripada aku makin bikin orang tua sengsara, punya anak yang aneh, terus gak mau bergaul padahal aku lagi gak baik-baik aja. Jadi kayak ya udah, aku pernah sempat pengen akhirin diri aja daripada aku ngebebanin orang sekitar. Oke, mungkin terima kasih ya sudah menceritakan semua yang kamu alami selama beberapa tahun ini. Mungkin kamu nggak apa-apa nangis aja. Terima kasih juga buat hadir dengan sukarela. Abis itu kamu juga udah berani buat cerita, karena nggak semua orang berani cerita untuk di awal sesi konseling biasanya. Mungkin sekian. Dari kamu, apakah ada pertanyaan lagi?
aku udah cukup sih kak. Cukup, oke, baik. Udah lega banget. Udah lega ya? Iya. Terima kasih ya udah menceritakan semuanya. Mungkin dari banyak kayak gejala kamu yang kamu alamin tadi, aku juga cukup prihatin ya gitu. Karena dan jujur kamu kuat orangnya. Aku pun sangat kayak wow gitu. Dia orang kok hebat bisa bertahan sendiri gitu di apa tidak ada support system, tapi kayak cuma ada teman dan kamu juga bisa menghandle diri kamu sendiri di saat itu, dan kamu juga peka sama diri kamu sendiri buat aku lagi begini, aku lagi kenapa gitu. Oke. Sekian, terima kasih. Makasih banyak kak. 31. Teks gue jatuh, Cok.